Salam Officium Nobile. Hari ini kita ketemu kembali dalam diskusi di warung hukum ya, tepat di Jalan Kupang Selatan Raya nomor 99 Jakarta Selatan. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, sejawat saya, Advokat Kondang Merimbing SHSI. Selamat sore. Dan jangan lupa sebelum kita berdiskusi ya, selalu diingatkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan jangan lupa memakai sanitizer di setiap kegiatan kita masing-masing. Oke, tema hari ini kita coba membahas terkait ya, sudahkah hukum di Indonesia merdeka? Ya, hari ini kebetulan saya coba ingin berdiskusi dengan rekan sejawat saya, ya, dengan Bapak Kondang Merimbing. Ya, Bang, gimana Bang terkait hukum di Indonesia, Bang? Menurut Abang bagaimana? Sebenarnya sih kalau masalah apakah hukum kita itu sudah merdeka, ya kita kembali dulu kepada diri sendiri. Apa sih pengertian hukum itu sendiri? Dan apa yang dimaksud dengan hukum yang ada ini? Apakah sudah merdeka? Sebelum menjawab itu, saya akan lebih sampaikan dulu dari awal. Tentunya hukum itu sendiri kan ada sebuah produk yang sangat khusus yang tidak bisa disamakan oleh produk yang lain. Karena hukum sendiri adalah produk yang dihasilkan oleh manusia, tentunya orang-orang yang benar-benar memakai diri sendiri. Kalau masalah hukum sudah mereka tentu, pada intinya itu dilihat dari banyak tolak ukur penilaian. Kalau masalah pelaksanaan hukum, apakah sudah merdeka atau tidak? Kalau untuk 100% merdeka atau tidak, tentunya belum. Tapi kalau sudah melebihi dari 50%, tentunya sudah sangat baik, cukup baiklah pelaksanaannya. Karena kalau kita ambil presentasi, walaupun ada di beberapa permasalahan hukum, mungkin ada yang merasa kurang adil, tapi kalau kita runut semuanya, tentunya lebih dominan pelaksanaan hukum itu sendiri, proses hukum itu sendiri, ya pasti mengalami rasa keadilan. Kalau kita tentunya karena kita Indonesia yang kita cintai tidak seperti ini ya amatnya kan. Itu dari sisi pelaksanaan. Kalau dari keberadaan hukum itu sendiri, kita mesti lihat. Kalau dibilang hukum kita, hukumnya siapa nih? Hukum yang diproduk oleh bangsa kita atau hukum warisan? Jawabannya sih pengharapan sih. Tepatnya kita bisa menghasilkan sebuah produk hukum sendiri lah dari anak bangsa. Karena itu menggambarkan orang bangsa Indonesia, corak permasalahan, corak pola pikir yang menggambarkan inilah Indonesia yang lebih tahu apa yang lebih pas untuk diterapkan dalam pelaksanaan di dalam satu permasalahan hukum Indonesia. Dan saya kira sudah saatnya kita sendiri bisa menghadirkan sebuah produk hukum dari karya kita sendiri yang sebagai anak bangsa, agar kita bisa melaksanakan segala permasalahan di Indonesia ini jauh lebih baik lagi. Dan lebih penting lagi sebenarnya yang paling krusial bukan masalah hukum itu sudah adil atau tidak, tapi apakah kita sebagai manusia yang menghasilkan produk itu kita paham apa hukum itu yang merupakan sebuah produk yang kita hasilkan, sehingga hukum itu tidak sia-sia. Kita melanjutkan ya bincang-bincang diskusi kita pada sore hari ini ya. Sebelumnya saya juga memperkenalkan diri saya juga ya. Buat saya dari Situmorang Esa dari kantor Tegar Situmorang Lefum ya. Dan saya juga satya hukum. Kalau misalkan produk hukum kita masih zaman kolonial Belanda, Bang. Nah, kira-kira nih kita punya hukum sendiri bagaimana, Pak? Kapan, Pak? Sedangkan yang kita tahu ya bahwa ada bencana ya dari kita sendiri ya,
yang khususnya anggota dewan yang di Senayan yang sedang mencanangkan rancangan undang-undang kitab hukum pidana ya, yang sekarang memang lagi diwacanakan. Bukan pidana memang sudah ada, tapi tinggal diketok palu sama kita punya Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi ya. Nah itu menurut Bapak gimana terkait adanya dalam rancangan RUKHP kita yang lagi sedang yang sedang mau diputus ya, tapi belum sampai saat ini belum juga adanya ketok palu ya dari Presiden kita Pak Jokowi. Nah ini gimana Pak produk hukum yang sekarang dibuat oleh anggota Dewan Bang, khususnya yang ada di Senayan, sudah pas gak atau malah ada sedikit yang kurang, ibaratnya mengesampingkan terhadap para pencari keadilan ya, khususnya yang kita lihat banyak masyarakat kita tuh ya yang buta hukum, yang nggak ngerti hukum, tapi dia bingung mau gimana nih ya supaya permasalahan hukum itu dapat diselesaikan. Nah itu gimana kira-kira? Masalah itu saya balikin aja kepada Rius. Kira-kira sudah ada nggak sih bentuk draft-draft ini? Kalau draft yang saya sudah pernah dengar ya, itu sudah pernah sudah pernah dibicarakan juga ya di anggota dewan ya, khusus Senayan itu ya, terkait ada rancangan undang KUHP kita yang terbaru ya. Nah, tapi sampai dengan saat ini itu kayaknya belum teraliasi dulu. Ibaratnya belum bisa disetujui lah gitu, karena banyak karena adanya pro dan kontra ya terkait draft tersebut ya. Nah ini makanya agak bingung juga nih Bang, kita orang apalagi kita sama-sama sebagai penegak hukum di sini ya kan, melihat draft yang buat sama anggota dewan di sini ya terkait rancangan undang kitab hukum pidana ini ya. Nah ini kan banyak pro kontranya tuh ya. Gimana tuh Bang kira-kira? Kalau untuk masalah pro kontra saya tidak mau masuk situ dulu ya. Mungkin ini seperti saya bisa ini cuma hanya membahas tentang pandangannya sih, pandangan dan saran. Alangkah baiknya waktu menghasilkan sebuah produk itu diundang beberapa kalangan yang benar-benar memang bisa mempertanggungjawabkan keilmuan dan kemampuannya. Contoh di Indonesia ini kan ada namanya wadah pradi. Wadah pradi coba diundang, diikutsertakan dan juga tokoh agama dan juga dari ilmuwan seperti kayak model psikolog itu sangat perlu disertakan sehingga nanti muncul sebuah aturan perundang-undangan yang benar-benar bisa dimaksimalkan, bukan hanya sekedar hadir hanya memuaskan telah ada sebuah undang-undang tapi tidak sampai kepada isi tujuan yang dimauin gitu kan. Jadi saya sih hanya bisa bicara sampai 10 orang. Jadi mudah-mudahan diikutsertakanlah beberapa para pihak agar bisa menghasilkan sesuatu yang bagus lah. Yang penting tidak melenceng dari UUD 45 dan mempersatukan NKRI saja. Terus Bang terkait masalah kemerdekaan ya. Sebenarnya kita pengen 17 ya, 17 Agustus ya. 2021 ya, dimana bangsa kita genap berumur 76 tahun ya. Nah itu ada nggak Abang di sini ya pengalaman yang merasa diri Abang ini hukum kita ini sudah benar gitu ya? Ada gimana kira-kira udah merdeka nih menurut Abang gimana? Kalau dari pandangan saya sebenarnya pada dasarnya hukum kita, maksudnya hukum yang berlaku di Indonesia itu sudah sangat baik. Cuma ya itulah kendalanya di lapangan itu karena bersentuhan dengan pribadi dan pribadi sehingga mungkin banyak beberapa kalangan yang merasa dikecewakan. Tapi pada dasarnya yang mengecewakan masyarakat itu tentu itu sendiri. Tapi pribadi-pribadi yang di dalam proses hukum itu sendiri. Contoh
seperti masalah PPKM saat ini. Terus Iya. saya pernah mengajukan pengaduan ke Disnaker, ya. Disnaker. Ini pengalaman kasus apa gimana, Pak? Pengalaman kasus. Oke. Pengalaman kasus. Yang menarik apa, Pak? Kira-kira? Nah, inilah hukum di Indonesia itu pada dasarnya baik, sudah mengakomodir. Di saat PPKM ini Presiden Jokowi, jujur saya mendukung dengan Pak Jokowi, programnya bagus. Cuman yang saya harapkan waktu mensosialisasikan itu benar-benar sampai setiap lini sampai lini ke bawah, sehingga waktu penjabaran dalam pelaksanaannya itu tidak terjadi suatu miskomunikasi sehingga merangsang pemikiran orang menjadi ke arah negatif. Contohnya waktu saya mengajukan masalah pelaporan dari standar masalah upah lembur dan PHK, itu ada kendala untuk mencapai sebuah proses semua mediasi dan libatkan kooperatif. Jadi hanya sesuatu kedua. Karena sebenarnya begini, waktu ada masalah PPKM, hukum itu sudah mengakomodir bahwa ada kekhususan ini esensial. Tapi orang-orang yang kadang-kadang jadi ada miskomunikasi, sehingga waktu proses itu mau berjalan terciptalah kendala-kendala. Jadi kalau masalah pelaksanaan, kalau masalah hukum, Oke, Bang. Terkait juga nih, Bang, yang tadi kita sempat singgung ya, PPKM ya. Itu menurut Abang gimana itu, Bang? Himbauan dari kita punya Bapak Presiden ya, Pak Jokowi ya, terhadap PPKM ini ya, kepada masyarakat ya, khususnya masyarakat Indonesia ya. Itu dari segi apa ya? Dari segi kebersamaan ya. Kan di sini ada yang kita lihat nih, PPKM ini kan tidak semuanya itu rata ya. Ada level-level tertentu ya yang memang dibuat oleh pemerintah supaya jangan ada varian-varian baru ya yang dapat menimbulkan timbulnya ya lonjakan atau lonjakan ya terkait COVID-19 ini, Bang. Nah, kira-kira himbauan dari Pak Jokowi ya kepada masyarakat ya terkait PPKM yang sekarang kalau nggak salah level udah turun ya, dari 4 jadi 3 ya. Maka apalagi sekarang mall katanya udah bisa dimasukin ya, udah bisa datang ya dengan menunjukkan surat vaksin kalau nggak salah ya, surat vaksin. Nah itu kira-kira gimana, Bang, menurut Abang ya terkait masalah himbauan tersebut ya dari segi hukum dulu nih ya, sudah tepat nggak? Kalau masalah sudah tepat atau tidak, tentunya kita sebagai warga negara kita mesti melihat dari sisi Pak Insinyur Joko Widodo sebagai kepala negara. Tentunya sebagai seorang kepala negara ingin melakukan sesuatu yang baik untuk bangsanya, untuk negaranya. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat mau mendukung segala program yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi. Tentunya di dalam masyarakat ada sebagian yang mendukung, sebagian kecewa. Ya saya sih mungkin berharap jika ada kecewa mungkin bisa disampaikan dengan cara masukan-masukan yang baik yang bisa kita berikan kepada Pak Jokowi. Dengan banyak permasalahan yang hadir, itu bukan akan mencepatkan menyelesaikan permasalahan, justru malah menambah kesemerawutan di dalam pelaksanaan. Jadi saya berharap sih kita sebagai anak bangsa kita dukung Bapak Presiden, karena dukungan itu bukan hanya dukung. Waktu kita berseberangan, kita bisa memberikan alasan, masukan
yang benar-benar berdasar yang bisa kita pertanggungjawabkan sehingga tidak muncul hiruk pikuk di masyarakat, tapi tercapailah kebersamaan untuk meringankan beban pemerintah dalam mencapai kehidupan negara yang sedang dilanda COVID ini agar kita tetap bisa bertahan. Karena ini bukan hanya masalah pelaksanaan hukum, tapi masalah kesehatan, masalah ekonomian, dan juga banyak faktor-faktor lainnya yang mesti kita jaga sebagai bangsa. Sementara kita jeda dulu ya, sambil kita coba nikmati kopi dulu ya. Jangan Minum. Sekarang saya mau nanya yang kepada kalau menurut Pak Dari sendiri tentang hukum di Indonesia, baik dalam sisi pelaksanaannya, penerapannya, gimana? kalau saya ya menurut pribadi ya terkait masalah hukum di Indonesia ya, pada saat ini ya dari saya kecil hingga saya dewasa sampai sekarang saya mendapatkan gelar advokat ya pengacara ya saya lihat hukum di Indonesia masih tembang pilih Pak ya dimana yang kita lihat di sini banyak kasus-kasus ya yang memang ya sudah ditangani tapi ya gerakannya nggak terlalu gimana ya cepat gitu Bang ya contoh kasus-kasus yang kita lihat ya sekarang lagi rame terkait korupsi ya itu agak miris buat saya ya. Nah, kalau menurut Abang gimana tuh terkait kasus yang tadi saya bilang itu? Kenapa miris? Ya, kasus korupsi itu. Kenapa miris? Ya. Mirisnya gini, kenapa gaungan terhadap para pelaku korupsi ya, yang dikatakan akan ya dikenakan sanksi hukuman pidananya ya bagi pelaku tindak pidana korupsi itu hukuman mati. Tapi sejauh ini saya lihat ya ternyata itu nggak kesana arahnya Pak. Ya malah yang kita lihat putusannya ya, lebih rendah daripada apa yang dilakukan sama si oknum tersebut yang sudah diduga melakukan tindak pidana korupsi. Ya, nah ini kayak begitu Pak, salah satunya. Sedangkan kasus-kasus lain, ya, contoh yang sudah ada atau memang yang kita pernah lihat, ya, di daerah, ya, itu hanya mencuri sesuatu, hukumannya berat, ya, malah lebih berat daripada tindak pidana korupsi. Ya, bisa dia di situ dihukum 10 tahun, 15 tahun, padahal mungkin dia mengambil atau dia mencuri ya tersebut ya karena ada faktornya ya, apa itu faktor dia tidak punya uang untuk membeli atau karena faktor juga ya dia untuk makan dia ya kayak gitu Bang. Jadi masih saya lihat ini agak apa ya, agak kurang lah ya hukum ini ya di Indonesia juga yang kita lihat ya. Jadi masih ada tumpang tindih lah di situ. Nah, terus kalau menurut Abang sendiri terkait kasus yang lain yang Abang ketahui kira-kira apa Bang? Terus itu tadi kita balik lagi ke sesuatu tadi masalah dari sembilan korupsi sanksinya tidak berat. Kalau boleh dibilang saya tidak suka kalau dibilang hukum itu kurang memadai gitu ya. Karena kita mesti sadar hukum itu diterapkan ada itu kan kena dari sebuah produk manusia. Bukan berarti hukumnya yang tidak baik. Justru itulah diperlukan
kita sebagai anak bangsa, terkhusus di anggota dewan yang benar-benar turut serta dalam pembuatan rancangan undang-undang. Kita juga mengundang partisipasi dari pihak orang-orang hukum seperti tadi, tokoh-tokoh agama, psikolog, untuk berdiskusi dalam baik perumusan dan berikut juga sanksi-sanksi yang akan diterapkan dalam sanksi-sanksi hukum itu sendiri. Seperti contoh tadi korupsi, layak nggak jika 2 tahun? Nah itu dia. Jadi yang salah di sini sebenarnya bukan hukumnya, tapi dalam yang salah itu adalah waktu membuat hukum itu sendiri. Itu kurang ada kebersamaan, sehingga mungkin ada beberapa kalangan yang mengatakan mungkin hanya sekadar untuk mengadakan sebuah hukum itu sangat wajar lah. Tapi pada dasarnya hukum itu baik. Contohnya banyak kasus-kasus di kepolisian itu banyak pihak-pihak polisi yang benar-benar melakukan sesuatu kebijaksanaan dalam proses pelaksanaan penyelesaian. Banyak kasus-kasus di kepolisian yang di stop, nggak perlu diperpanjang. Banyak. Itu bukan rahasia hukum, Mbak. Itu pada rius banyak. Jadi hukum sudah baik. Tinggal bagaimana kita para pihak, yaitu hakiman, kepolisian, jaksa, pengacara, dan terlebih warga negara itu perlu dihimbau, perlu diajak untuk mengerti, memahami arti hukum itu sendiri, sehingga semuanya itu tidak langsung jatuh dibebankan kepada. Contoh, selama ini orang lebih mengenal manusia itu adalah makhluk sosial, atau tidak? Seiring pertumbuhan zaman, di samping manusia sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk hukum. Kenapa saya bilang makhluk hukum? Karena di dalam setiap tingkah laku manusia itu berusaha aturan-aturan yang mengikat. Contoh, kita berbicara, kalau berbicara ada sanksi. Kita mau beli barang, di situ akan timbul permasalahan kemudian hari atas barang yang kita beli. Kita mau melakukan kredit, kita melakukan apapun, itu ada aturan hukum. Kan? Juga politik, banyak contohnya perpolitikan ini banyak permasalahan hukum yang terjadi, seperti waktu kampanye orang anak-anak di bawah umur naik di atas mobil kampanye karena masyarakat sendiri belum mengerti apa itu hukum, apa bentuk kesadaran hukum. Jadi sebenarnya sih mereka mulai hari ini kita galakkan hukum itu sendiri bagi masyarakat, agar masyarakat juga tahu pentingnya hukum buat dirinya sendiri, sehingga di dalam kehidupan mereka bisa mencegah terhadap dirinya melakukan sebuah pelanggaran hukum, maupun di saat ada orang yang ingin melakukan pelanggaran hukum, kita bisa menghukum diri kita sendiri. Ya, ini makanya kadang kita melihat hukum ini ya hanya sebelah mata ya Bang. Apalagi kalau kita lihat ini hukum ini kan kadang ya tajamnya itu bukannya di atas ya, tapi tajamnya di bawah. Kan itu agak miris ya Bang ya. Banyak kasus-kasus yang kita lihat nih ya, yang tadi saya bilang terkait masalah korupsi ya, sudah jelas-jelas dia diperintahkan sama kita punya Presiden Pak Jokowi ya untuk ya melakukan suatu tugas ya terkait bantuan sosial ya, bansos ya, di mana ada dari menterinya Pak Jokowi ya pada saat itu ya, yang jelas-jelas dia melakukan dugaan tindak pidana korupsi ya terkait bantuan sosial itu. Mungkin Bang Kondang pernah dengar lah ya terkait masalah itu, yang mana nggak semuanya itu bantuan sosial itu nyampe ke masyarakat, sedangkan masyarakat pada saat itu dan saat ini masih memerlukan ya bantuan sosial
ya dari pemerintah terkait adanya pandemi COVID-19 ini. Ya, itu Bang. Terus ada lagi terkait, mungkin abang dengar lagi, oknum ya, jaksa juga melakukan ya dugaannya adanya apa terkait masalah pelaku juga di situ ya, yang mana oknum tersebut ya bekerjasama terhadap pelaku kejahatan tersebut untuk ya mengamankan dia ya dalam kasusnya itu ya. Ya sekarang sudah divonis kalau nggak salah itu ya, kurang 4 bulan kalau nggak salah ya. Ya jaksa siapa nama itu, mungkin abang bisa ini ya, bisa di ini ya. Nah, kan yang kita lihat itu kan itu kayaknya gimana ya Bang, kurang adil ya bagi kita ya. Kok oknum tersebut ya, jaksa tersebut melakukan ya pelesiran keluar menemui pelaku itu di luar ya dengan foto bareng segala macam. Memang sih sudah diponis, tapi kan dengan adanya hukuman tersebut kan kayaknya tidak berimbang ya. Padahal jelas-jelas di situ kan dia melakukan tindak pidana pemufakatan kalau nggak salah ya terhadap pelaku kejahatan tersebut ya. Ya sekarang sudah diproses atau sudah di pengadilan. Itu gimana kira-kira menurut Bapak? Kalau saya sih mau menyampaikan itulah perlu dibenahi. Sebenarnya diperlukanlah pengawasan dan sanksi yang ditambahkan. Contohnya seperti ini, kadang-kadang permasalahan hukum itu, permasalahan yang timbul dalam masyarakat, ujung-ujungnya mau dalam bidang apapun pasti akan bersentuhan dengan hukum. Itulah perlunya kebijaksanaan dalam melaksanakan wewenang kerja. Contohnya kayak kemarin masalah PPKM. Saya pernah waktu itu datang ke klinik baru ini. Ini Bang yang jaksa tadi Bang, jaksa ya. Ini gambaran. Itu menarik Bang. Ya, itu kenapa begini? Itu saya bilang diperlukan pengawasan yang baik, dan sanksi yang lebih tegas. Hanya itu doang yang saya bisa sentuh. Dan saya kasih gambaran. Untuk jaksanya gimana? Jaksa tadi itu yang saya sampaikan. Itulah dibilang tadi kan itu kan personal. Jika bersentuhan dengan personal seseorang, itu saya lebih suka jangan bisa dibawa ke dalam bentuk berarti hukum yang sama. Contoh kayak gini, saya pernah di bulan ini saya mau berobat ke klinik di masa PPKM. Lalu pas saya datang, saya tidak ditangani, tapi saya mesti cek antigen dulu. Saya mesti cek antigen, saya bayar, setelah keluar baru saya boleh berobat. Dan itu tidak diterapkan oleh kebanyakan klinik yang berada di wilayah saya. Jadi saya kaget. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahwa tidak terjadi pengawasan yang baik yang harusnya diterapkan oleh dari yang tertinggi sampai di bawah, sehingga tidak ada kemungkinan celah yang digunakan oleh beberapa pihak. Sekarang saya mau nanya, boleh nggak di masa seperti ini, waktu kita mau berobat ke klinik, kita mesti cek antigen dulu, kita bayar, baru kita berobat? Kalau menurut saya itu nah justru itulah diperlukan pengawasan. Jadi saya untuk menyentuh harusnya dicek dulu itu. Saya hanya bisa menjawab dengan memberikan gambaran. Makanya setelah saya datang ke klinik yang lain, enggak, saya nggak perlu tes antigen dulu, mesti bayar baru berobat. Sekarang bayangkan bagaimana jika seseorang yang mau berobat adalah orang yang memiliki kartu BPJS yang gratis. Itu gimana? Andaikan di wilayahnya hanya ada satu klinik yang seperti itu memperlakukan cek antigen bayar, dan dia tidak mampu, dan dia perlu perawatan, penanganan medis, gimana? Jadi itulah diperlukan pengawasan. Perlu lagi dibahas lagi. Mungkin hukum ini sanksi-sanksi hukum ya mungkin yang ada terlalu kecil dibandingkan pengawasan yang lain ya bolehlah ditambah. Saat ya untuk lover diskusi
kita pada saat ini sangat menarik, ya, di mana kita coba mengedepankan hukum itu, ya, adalah, ya, cita-cita dari bangsa, ya, Indonesia yang memang diinginkan. Karena hukum itu harus ada, ya, dan hukum itu harus ditaati, ya. Untuk apa? Untuk agar masyarakat dapat mematuhi, ya, terkait hukum yang diberikan oleh pemerintah, ya, terkait permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia khususnya, ya. Terkontrol, Tapi harus diingat, ya, hukum itu harus ada kepastian, ya, dan juga harus ada kemanfaatan, ya, dimana kalau, ya, hukum tersebut tidak ada kepastian dan tidak ada kemanfaatan bagi semuanya, ya, maka hukum tersebut, ya, tidak akan berjalan sesuai yang diinginkan bersama. Maka dari itu, ya, saya dari suku Maranesa, ya, dari Togar Hukum, dari Cabang Hukum bersama sekat sejauh saya, ya, Kondang Barimi SIT, ya, dengan ini menyampaikan, ya, terkait hukum di Indonesia pada saat ini masih dibilang setengah hati lah, ya. Karena kenapa? Kalau hukum itu dijalankan, ya, maka hukum itu harus, ya, harus segera dilaksanakan. Jangan sampai hukum itu hanya dikesampingkan, ya, terkait tujuan atau keinginan dari tanda kutip, ya, si penguasa tersebut. Sudahkah hukum itu, ya, hukum Indonesia itu sudah merdeka? Ya, kembali lagi kita coba tanyakan ke hati nurani masyarakat, ya, di Indonesia. Salam Satya Hukum, salam Opus Sum Nobile, dan jangan lupa, ya, nonton kita punya YouTube channel Satya Hukum, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam sehat buat kita semua. Salam Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka. Merdeka.